Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan ayat 8. Murid yang dikasihinya berlari lebih dulu. Pada hari Minggu Paskah, setelah mendapati makam Yesus kosong, Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Injil hari ini berkata bahwa murid yang dikasihi Yesus berlari lebih cepat. Ini bukan soal siapa paling hebat, tetapi siapa yang hatinya paling dipenuhi cinta. Kasih membuat kita tidak diam. Kasih membuat iman kita hidup, berani, dan penuh gairah. Natal adalah saat Tuhan datang begitu dekat. Dan ketika Tuhan datang begitu dekat, tidak mungkin hati kita tetap biasa-biasa saja. Jika kita sungguh menyadari bahwa Allah lahir untuk kita, maka hidup kita akan bergerak, berlari, dan menyala. Ada pelajaran yang sangat kuat di sini. Walaupun ia sampai lebih dahulu, murid yang dikasihi tidak masuk. Ia menunggu Petrus. Ini adalah iman yang matang dan kuat. Semangat tidak pernah berjalan tanpa kerendahan hati. Iman Katolik mengajarkan kita bahwa kasih pribadi kepada Tuhan harus selalu berjalan bersama gereja. Natal bukan hanya tentang aku dan Tuhan, tetapi tentang kita semua yang berjalan bersama sebagai satu tubuh. Di masa Natal, Injil ini mengundang kita untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita masih punya semangat untuk berlari mencari Tuhan? Atau kita hanya berjalan karena rutinitas? Tuhan lahir bukan untuk membuat kita nyaman, tetapi untuk membangkitkan iman kita. Dari palungan hingga kubur yang kosong, Tuhan berseru kepada kita, "Bangkitlah, bergeraklah, berlarilah kepadaku dengan hati yang penuh kasih." Maka marilah kita merayakan Natal ini dengan iman yang menyala, dengan kasih yang hidup, dan dengan semangat yang tidak padam. Biarlah kelahiran Kristus membuat hidup kita bergerak, membuat gereja semakin hidup,
dan membuat dunia merasakan Tuhan sungguh hadir di tengah kita. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di tengah kesibukan hidup kami, tinggallah di dalam hati kami dan jadikan hidup kami kesaksian akan sukacita Natal. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.